buat anak-anak. Karena pendidik iman anak-anak itu adalah orang tua. Jadi kita tidak bisa mengambil peran itu menjadi peran kita yang utama. Karena sebetulnya apa yang kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 9. Teman-teman mungkin yang bawa Alkitab boleh baca bagian ini. Ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan satu mandat yang begitu penting kepada orang Israel ketika mereka ada dalam perjalanan Kanaan. Mereka mendapatkan perintah yang begitu penting, yaitu supaya mereka mengenal Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya. Dan disitulah Tuhan memberikan perintah melalui Musa bahwa mereka harus mengajarkan firman itu berulang-ulang pada waktu apapun, waktu tidur, duduk, waktu lagi jalan, waktu lagi apapun, ya. Dan itu menjadi satu tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua sejak terima kasih. Sejak kapanpun orang tua ada dimanapun bersama dengan anak-anak, maka sebetulnya disitulah dia punya tanggung jawab ini. Teman-teman, gak semua orang tua tahu ini, ya. Gak semua orang tua menyadari hal ini, dan tidak semua orang tua melakukannya. Kami di Yayasan Unike punya visi ini. Visi-visi kami sebagai yayasan, di mana kita punya panggilan untuk merekrut para keluarga-keluarga. Ayo datang, belajar sama-sama, ayo bertumbuh sama-sama, begitu ya. Dan kemudian kita belajar sama-sama bersama dengan anak-anak. Itulah yang menjadi visi kami, bahwa orang tua diperlengkapi dan disadarkan bahwa mereka punya tanggung jawab seperti ini. Jadi kalau kita melihat bahwa inilah tanggung jawab orang tua, dan ini yang menjadi partnernya kita semua. Ya, nah jadi kalau kita melihat Tuhan itu tahu pentingnya keluarga. Keluarga yang pertama yang Tuhan sudah buat adalah keluarga Adam dan Hawa. Dan di mana mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh Tuhan terus melanjutkan sampai dengan pada waktu itu di bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat bahwa orang membawa anak-anak itu pun bukan hanya di zaman perjanjian lama, tapi dalam zaman perjanjian baru pun ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam setiap keluarga. Jadi ketika pada waktu itu orang tua membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus, karena mereka rindu sekali anak-anak ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mengatakan bagaimana setiap anak bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam relasinya dengan Tuhan. Dan ini perlu model, perlu keteladanan daripada orang tua. Dan kalau kita lihat bahwa waktu itu ketika murid-muridnya mulai marah, tapi Tuhan mengatakan, biarkanlah mereka datang kepadaku. Saudara, ketika kita baca bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ini, saudara, ini kerinduan Tuhan Yesus. Kalau kita ada di dalam panggilan sebagai guru sekolah minggu, sebetulnya inilah yang Tuhan inginkan, membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Teman-teman suka merasa sayang nggak kalau seandainya anak-anak yang sudah pernah kita ajar selama bertahun-tahun, dari mungkin sejak umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi kemudian dipindah kelasnya. Apa yang teman-teman rasakan? Ada rasa kehilangan? Ada rasa begitu sulit berpisah dengan mereka? Siapa yang merasakan seperti itu? Ya, teman-teman, perasaan itu wajar. Saya pun merasakan. Ya, saya barusan anak-anak saya mengajar di kelas balita sekarang. Jadi sama orang tuanya, gitu ya. Mereka mengantar dan saya bersyukur bukan suster, bukan
Jadi kami bersama-sama dengan anak-anak kecil nyanyi gitu ya, dengarkan cerita Alkitab. Mereka juga sama-sama mengajarkan kembali kepada anak-anak gitu. Dan itulah khususnya kelas balita. Di sini ada yang belajar kelas balita? Bersyukur ya. Kadang-kadang takut ya ngajar balita, betul nggak? Kenapa takut? Karena ada orang tuanya yang kayaknya ngeliatin kita gitu ya. Tapi teman-teman, itu kelas yang sangat spesial. Kenapa? Karena orang tua ketika belajar, itulah yang sebetulnya Tuhan rindukan. Orang tua membawa anak-anak itu ke sekolah minggu, membawa mereka beribadah setiap minggu, dan mereka boleh mengalami Tuhan di dalam hari-hari itu untuk dilanjutkan di rumah. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 22, di dalam bagian ini pun ketika genap waktu perpanggilan menghukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Artinya Tuhan Yesus pun mengalami bagaimana orang tuanya membawa dia, di mana waktu-waktu itulah dia diserahkan. Nah teman-teman, ini satu hal yang kita lihat teladan ya. Bagaimana sebetulnya setiap daripada keluarga orang Yahudi, mereka membawa anak-anak sampai dengan saat ini. Perintah itu menjadi perintah yang utama. Jadi tugas utama orang tua adalah membawa anak-anak pada Kristus. Kita lihat ini tugas orang tua utama. Bukan membawa mereka kepada satu keberhasilan, juara terus di kelas gitu ya, prestasi yang terus meningkat. Bukan hanya mereka diberikan satu kebahagiaan memiliki begitu banyak mainan gitu ya. Tapi ini tugas utama, membawa anak-anak itu kepada Kristus. Dan ini tugas yang tidak mudah. Kenapa? Karena anak-anak akan lihat orang tuanya pernah berdoa enggak gitu ya. Orang tuanya pernah baca Alkitab enggak? Orang tuanya pernah enggak mengalami bagaimana ketika sulit banget gitu ya, mereka datang sama Tuhan. Ketika mereka begitu mengalami begitu banyak hal, masalah di kantornya, masalah dalam keluarganya, apakah mereka membawanya kepada Tuhan? Saudara, ini yang memang menjadi satu tantangan buat keluarga. Gak mudah bagaimana menjadi teladan sehingga anak-anak itu bisa datang kepada Kristus. Teman-teman, ketika orang tua setiap kali datang kepada Tuhan, mungkin dia gak akan banyak berkata-kata kepada anak-anak. Tapi ketika anak-anak melihat orang tua saat teduh, baca Alkitab, orang tua selalu berdoa saat apapun yang mereka hadapi, belajar bersyukur, menerima semuanya, itu menjadi contoh yang sangat berbicara, lebih daripada kata-kata. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik untuk anak-anak belajar tentang siapa Tuhan buat keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Nah teman-teman, kita akan lihat tingkatannya. Saudara, apa artinya sih guru sekolah minggu menjadi partner, sahabat daripada orang tua, menjadi rekan sekerja dalam keluarga untuk dunia? Nah kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka Kristus adalah yang utama. Bagaimana kita membawa anak-anak itu kepada Kristus? Bersyukur kalau anak-anak itu ada dalam keluarga yang memang orang tuanya pun sudah kenal Tuhan, sudah percaya Tuhan. Tetapi kalau belum, maka kita juga bersyukur panggilan buat kita, guru sekolah minggu, bisa membawa anak-anak itu kepada Kristus. Jadi guru sekolah minggu menjadi partner bagi orang tua. Bagaimana membawa anak-anak ini kepada Kristus? Bersyukur juga kalau anak-anak itu sekolah di sekolah Kristen, ya, yang ada agama Kristen, gurunya pun adalah yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh buat Tuhan, dan membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu kerjasama, membawa anak-anak itu kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat memang relasi yang utama adalah relasi kasih Kristus. Bagaimana orang tua membawa anak-anak kepada Kristus, guru sekolah minggu, guru sekolah juga bagaimana membawa anak-anak itu kepada Kristus, mengalami relasi di dalam setiap jalanan. Teman-teman, ketika kami melayani keluarga-keluarga, ada sebuah keluarga yang pada waktu itu merencanakan liburan ke Bali, dan kemudian mereka coba membeli tiket, gitu ya, semuanya sudah ready, gitu ya, jauh-jauh hari mereka sudah pesan, gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba pandemi itu datang, dan ketika semua peraturan berubah dan anak-anak di bawah usia 12 tahun
ketika mungkin mulai tiba, pandemi sudah mulai itu, mereka udah aduh gimana nih mau berangkat gitu ya. Bagaimana caranya kalau anak kami harus ditinggal? Tapi kalau kami semua nggak pergi, bagaimana? Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu ya. Lalu kemudian mereka membawa anak ini dan mengatakan, ayo kita berdoa. Apapun Tuhan bisa bukakan jalan. Dan semua itu mereka dengan sepakat, kita tidak mau main belakang. Artinya tidak mau nipu umur, begitu ya, tidak mau lakukan apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka membawanya kepada Tuhan dan kita pun diinfoin ya, dulu ayo doain sama-sama buat anak ini, gitu ya. Lalu kita berdoa sama-sama. Mereka dengar dari keluarga lain, boleh kok, gitu ya. Anak-anak boleh ikut, gitu ya. Tapi ya memang kadang-kadang kalau dari bandara teliti, gitu ya, sama aja berarti itu bukan caranya, begitu ya. Tapi anak ini belajar untuk percaya. Ya, kalau memang saya harus pergi, saya pergi. Tapi kalau enggak, mungkin saya tinggal bersama dengan keluarga saudara mereka, gitu ya. Tapi kemudian berjalannya waktu dan tiba-tiba pada hari itu ternyata dibuka untuk anak-anak boleh karena mereka sudah mulai vaksin. Kita nggak tahu apa yang sebetulnya keluarga itu Tuhan mau ajarkan. Tapi satu hal kita sama-sama melihat, keluarga ini punya satu komitmen membawa anak ini kepada Tuhan, menyelesaikan masalahnya bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Tuhan, di mana Tuhan juga bekerja. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Tapi ternyata memang pada waktu itu mereka ragu-ragu, beneran nggak sih boleh gitu ya. Lalu akhirnya mereka mengatakan boleh nggak ya tiketnya itu di refund. Dan kemudian mereka dengan proses segala macam mereka mengambil jalan lain. Mereka akhirnya lewat darat. Mereka dengan mengendarai mobil, walaupun capek, tapi papanya mengatakan semua ini demi keluarga dan dengan cara yang benar. Teman-teman, mungkin gak mudah bagi setiap keluarga untuk punya komitmen seperti ini, menjaga kebenaran dan untuk dilakukan bersama-sama, membawa anak ini untuk mengenal siapa Tuhan mereka. Dan ternyata setelah pulang perjalanan mereka cerita, wah ternyata lebih asik nih naik mobil gitu ya, bisa ngobrol di mobil, bisa menikmati perjalanan, dan itu sukacita buat mereka. Teman-teman, mungkin ini satu pengalaman yang sederhana, di mana kita tahu kalau keluarga punya relasi kasih, mereka membawanya kepada Tuhan apapun yang sedang mereka hadapi. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua memang punya tugas bagaimana mereka mendidik anak-anak di dalam satu didikan orang tua yang baik, parenting yang baik, dan pemuritan keluarga. Nah saudara, kami di Unike punya kelompok-kelompok kecil, gitu ya. Kelompok-kelompok kecil itu adalah kelompok dari beberapa keluarga dan mereka punya pemimpin yang disebut pemimpin KTB. Jadi KTB itu terdiri dari 5 keluarga, gitu ya. Dan keluarga ini bertemu sekitar 1 bulan 2 kali, gitu ya, karena mungkin mengatur waktu dan sebagainya. Ada kelompok orang tua yang terus bersama-sama dan di waktu-waktu ini mereka pergi bermisi bersama-sama. Gitu ya. Ada yang ke Jawa, ada yang ke tempat-tempat di panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. Dan mereka itu bersama-sama mendidik anak-anak bersama-sama. Jadi waktu latihan misalnya, oh nanti mau main boneka, gitu ya. Nah kemudian anak-anak mulai latihan, tapi ada anak-anak kan yang ngeluh ya, capek mau latihan, gitu ya. Nah tapi kemudian ada om tante dan keluarga yang di dalam KTB itu mulai menyemangati, ayo semangat, kita kan mau bermisi, mau memberitakan firman, ayo latihan lagi, ya. Jadi anak-anak itu bukan hanya milik dari orang tua kandungnya, tapi anak-anak itu pemilik daripada keluarga kecil mereka, yaitu di mana KTB itu bertumbuh. Nah teman-teman, itulah yang menjadi komunitas daripada pemuritan keluarga, dan mereka akan terus memuridkan juga keluarga-keluarga yang lain. Itulah komunitas di mana setiap orang tua nggak merasa sendiri, nggak merasa berjuang sendirian, nggak merasa susah sendirian untuk mendidik anak, nggak merasa bahwa anaknya paling sulit. Ternyata ketika mereka berkumpul, oh sama ya, ternyata bahkan keluarga itu lebih sulit. Anak-anak itu mungkin perlu sangat kasih sayang dan sebagainya, mereka belajar di dalam kelompok-kelompok itu. Dan itulah tempat di mana bertumbuh bersama-sama. Semakin akrab, semakin
dan mereka bersama-sama melihat Tuhan bekerja melalui kelompok-kelompok itu. Dan itulah komunitas keluarga. Semakin merasakan Tuhan hadir di dalam setiap kelompok. Dan kalau kita lihat juga bagaimana aplikasi hidup dalam keluarga Kristen itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada keluarga yang lain sedang merawat orang tuanya. Mereka pun bersama-sama mendoakan. Ada orang tua yang punya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka pun benar-benar saling mendoakan. Beberapa waktu yang lalu kami sedang latihan untuk memasang satu bangku boneka. Yang main bukan orang tua, tapi anak-anak mereka, gitu ya. Nah, ada satu anak yang memang special need, lalu dia tidak suka dengan suasana ramai. Jadi ketika ada suasana ramai yang lebih dari 3 orang atau 4 orang, dia akan selalu berteriak. Dan di tengah-tengah latihan itu, anak ini berteriak terus dan tidak berhenti. Dan pada waktu itu orang tuanya mulai rasa gak enaknya dengan keluarga yang lain. Lalu kemudian dia bilang, kami pulang aja ya. Tapi kemudian keluarga yang lain, enggak apa-apa, kita sama-sama menghadapinya. Jadi semua orang tua coba membujuk anak ini, kita main yuk, gitu ya. Kita ada ini mainan Uno, gitu ya. Main Uno dulu yuk, gitu nggak mau. Ya apa gitu ya. Yuk kita main bola aja ya. Rumahnya di rumah itu ada lapangan bola sedikit kecil gitu ya. Ayo kita main bola, teriak lagi dia nggak mau. Lalu kemudian ada seorang ibu yang mengatakan, diam dulu aja, tenangin aja gitu ya. Lalu orang tuanya mulai udah tenangin aja dulu gitu ya. Dan ini latihan berjalan dari sebelah sana latihan gitu ya. Tapi ini papa mama yang lain coba untuk menenangkan. Cukup lama dia berteriak, mungkin setengah jam lewat gitu. Saya ada di tempat itu juga. Dan kami mencoba untuk membujuk dan ternyata apa yang dia mau itu nggak bisa disampaikan. Jadi teriak itu karena dia pengen ngomong sesuatu, tapi dia nggak biasa untuk menyampaikan. Tapi kemudian akhirnya dia beritahu dia tidak mau di lingkungan rumah ini. Jadi akhirnya kita keluar, kemudian yuk kita coba suasana yang lain, gitu ya. Dan dia mulai tenang. Teman-teman, itulah keluarga yang bukan keluarga inti, tapi kita sama-sama. Ayo sama-sama. Ini adalah keluarga kita. Apapun yang kamu hadapi, itu bukan kamu sendiri, tapi kita sama-sama menghadapinya. Jadi bagaimana kita belajar aplikasi hidup bersama-sama dalam relasi kasih itu. Bagaimana kita prioritas waktu dengan anak. Teman-teman, gak semua orang punya waktu. Orang tua itu begitu sibuk, ya. Sibuk kerja, sibuk pelayanan, kadang-kadang begitu sulit gak punya waktu di rumah. Nah teman-teman, kita melihat bahwa sebetulnya anak-anak itu sangat perlu waktu. Nah, coba kita diskusi dengan teman-teman satu meja. Ya, berempat. Coba diskusikan siapa tokoh Alkitab yang dididik oleh orang tuanya untuk mengenal Allah yang benar. Coba cari di Alkitab. Tokoh siapa aja yang orang tuanya mendidik mereka dan mereka benar-benar bisa kenal Allah yang benar. Ya, silakan mulai diskusi. Berapa? Tokoh? 4? Satu sih. Ya, jarang mungkin bisa menemukan yang jarang diceritakan. Samuel, Yusuf, Daniel nggak cantik sih Daniel. Ada yang sudah menemukan? Boleh angkat tangan? Ya. Timotius. Ini oleh nenek Bisa ini juga dan Timotius. Oke, Timotius. Siapa lagi yang sudah dapat? Ada? Samuel. Samuel dididik oleh mamanya lagi siapa? Hana dan juga Imam Eli. Ya. Tapi ada sesuatu yang unik dalam kisah Samuel. Ada yang tahu? Apakah Imam Eli mengajarkan kepada Samuel tentang Tuhan? Ya, dia tinggal di rumah ibadah, tapi Samuel tidak belajar tentang Tuhan dari Imam Eli. Jadi pada waktu Tuhan panggil dia,
disembah dan benar-benar bagaimana mereka menang. Oke, siapa lagi? Musa diajar oleh mamanya karena sempat dia berkembang. Ya. Oke, betul. Musa dididik oleh mamanya dan pada waktu itu memang di usia balita ya, jadi sehingga butuh mamanya untuk menyusui sehingga dikembalikan oleh Firaun. Siapa lagi? Udah habis itu aja. Ada lagi? Ishak dididik oleh Abraham. Oke, ada lagi? Itu luar biasa ya, waktu dia dibawa juga untuk mau diserahkan ya, satu pergumulan yang luar biasa daripada Abraham. Berat banget tapi dia nggak ngomong gitu ya kepada Ishak, cuma satu dia bilang, mana dombanya? Apa yang dikatakan oleh Abraham? Ya, itu luar biasa. Satu iman bagaimana Tuhan menyediakan. Padahal dia lagi bawa anaknya untuk diserahkan. Ada satu hal yang Abraham katakan kepada Ishak. Oke, ada lagi? Bagian belakang? Ada lagi nggak? Yusuf ya. Yusuf dididik oleh ayahnya Yakub ya. Walaupun pada waktu itu memang Yakub mendidik gak adil gitu ya untuk sesama itu, tapi dia tetap jalan satu didikan di mana adalah hal yang benar sehingga dia kuat menghadapi semua yang terjadi dan dia menjadi seorang pemenang. Oke, mungkin nanti bisa cari lagi ya yang lain ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita melihat hadiah terindah untuk anak dari ortu? Ini sebuah video yang memberikan pengertian pada kita. Apa yang orang tua berikan itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang sudah kami butuhkan. Coba kita lihat video ini.看到一个儿子父亲开心快乐的场景，一个小礼物，他也成就了他自己自由生长的一种空间。连续吧，还是父母亲的陪伴吧。这个好像没有太多的交流过。哦，
我们不陪他玩，我觉得会很遗憾的。我们应该让他改变一下，可能今天什么事不做，大家其实正是陪他，多听听他说话，陪他玩，自己觉得会花更多时间去陪伴他，让他有一个更好的童年。Ya teman-teman, kebutuhan anak yang pertama sederhana, tapi itu seringkali tidak didapat. Waktu perhatian daripada orang tua. Sebagai guru sekolah minggu, pernahkah kita peka kepada anak-anak sekolah minggu yang tak punya kesempatan perhatian daripada orang tua? Waktu mereka datang ke sekolah minggu, apakah kita tahu apa perasaan dia? Apa yang sedang dia butuhkan? Apakah dia sedang sedih? Apa dia sedang kecewa? Dia lagi marah, tapi dia nggak bisa mengungkapkan itu. Teman-teman, kita sadar ya, sejak pandemi kita bersama dengan orang tua di rumah, banyak sekali terjadi begitu banyak konflik di rumah, dan itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak terselesaikan sampai masa pandemi ini ada. Dan kemudian anak itu menyimpan sesuatu kekecewaan, karena ternyata di rumah pun bukan jauh lebih baik gitu ya, tapi ternyata begitu banyak hal yang kemudian anak ini dimarahi, anak itu seperti itu, orang tua baru tahu, oh ternyata anaknya begini gitu ya. Dan itu begitu terjadi, banyak hal yang tidak mengenakan buat anak-anak. Teman-teman, apa yang menjadi bagian kita daripada guru sekolah minggu? Boleh dibantu? Ya, next. Nah, teman-teman, kalau kita menjadi guru sekolah minggu, apa yang menjadi bagian daripada kita untuk kita mengambil peran sebagai partner daripada orang tua, di mana mereka mungkin masih kurang dalam menjalankan apa yang menjadi perannya? Apa yang kita bisa lengkapi dalam peran itu? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa anak-anak ini punya kebutuhan seperti itu, apa yang menjadi bagian kita? Pernah nggak kita, kalau mungkin anak-anak itu masih di usia kelas 3, kelas 4, kelas 2 sampai ke bawah gitu ya, pernah nggak kita peluk mereka? Pernah nggak pandemi di sini udah boleh dong ya? Karena di sini kayak saya baru pertama kali melepas masker dalam berhari-hari, karena saya di Jakarta masih begitu ya lumayan jaga prokes sendiri gitu ya. Jadi saya baru lihat, wah di sini nggak pakai masker. Jadi berarti ini saya mengalami benar-benar nggak pakai masker gitu ya. Nah teman-teman, di sini sekolah minggu sudah bisa ini ya, nggak ada batasan ya, bisa peluk mereka, bisa itu. Jadi kami guru-guru merasa waktu pandemi, sesudah pandemi itu, aduh berat banget, kayaknya pengen peluk mereka kok nggak bisa gitu ya. Jadi dari jauh-jauh cuma salam namaste gitu ya. Jadi benar-benar itu sesuatu yang mengganggu untuk perasaan kami guru-guru, karena pengen ada sentuhan gitu ya untuk mereka. Nah, bagaimana kita melihat bahwa sebagai peran sekolah minggu punya peran penting, bagaimana kita memiliki satu teladan iman bagi mereka, bagaimana kita melihat bagaimana mereka butuh Kristus di dalam hidup mereka yang tidak terpenuhi oleh orang tua. Mereka butuh kasih sayang yang sesungguhnya itu daripada Kristus, karena mungkin mereka tidak bisa mendapatkan dari orang tua secara sepenuhnya. Saudara, bagaimana kita memperkaya diri dengan pengajaran firman Tuhan untuk diri kita, supaya itu menjadi sesuatu juga yang kita boleh berikan kepada anak-anak. Teman-teman, waktu kita mempersiapkan pelajaran sekolah minggu, pernah nggak kita berpikir begini? Oh, ceritanya Sakius, udah tahu ceritanya, lalu ditutup, udah tahu. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Sering nggak kita mengatakan, oh ceritanya Daud Goliat, sudah, saya sudah tahu, saya sudah hafal ceritanya. Teman-teman, saya mengajar diri saya sendiri. Waktu saya tahu itu cerita yang sudah saya tahu, justru saya harus bertobat. Saya harus baca lagi, cari lagi sesuatu yang baru. Supaya apa? Supaya waktu saya menceritakannya, ada sesuatu yang saya ceritakan yang baru juga
buat anak-anak. Jadi ketika saya bercerita, nggak lagi anak-anak mengatakan, udah tahu ceritanya gitu ya. Dan kemudian mereka nggak mau dengar. Teman-teman, kita perlu mengajar diri kita. Nggak ada cerita Alkitab yang hanya berhenti di apa yang kita tahu. Tapi firman Tuhan itu begitu kaya, begitu digali, dia akan keluar begitu banyak hal yang indah. Saya punya kakak rohani sejak saya SMP sampai sekarang. Kakak rohani ini sering mengatakan sesuatu kepada saya ketika dia habis baca Alkitab, dia habis PA, dia habis belajar. Namun Tuhan mengatakan, aku dapat harta karun. Wah, itu buat kami rasanya apa harta karunnya gitu ya. Dan dia selalu mendapatkan dan mengajarkan kami begitu banyak hal yang kami tadinya tak baca, yang tadi kami gagali dan kita mendapatkan. Teman-teman, firman Tuhan itu kaya sekali, luar biasa kayanya. Dan ketika kita membuka diri kita untuk mengatakan, Tuhan, saya mau belajar firman, saya mau dibukakan untuk hal-hal yang saya belum pernah tahu. Dan disitulah kita bisa melihat Tuhan pasti mengajar kita. Ketika kita dengar dan hati mengatakan, Tuhan, banyak hal yang saya pengen belajar dan banyak hal yang saya belum tahu, disitulah Tuhan akan terus menolong kita dengan kerinduan-kerinduan yang luar biasa. Teman-teman, waktu kita rindu, kita juga akan mengajarkan kepada anak-anak dengan haus, mereka juga akan rindu firman itu, karena memang mereka punya kerinduan untuk hal itu. Nah, teman-teman, memiliki hati sebagai seorang gembala mudah nggak? Teman-teman kenal setiap anak, apa pergumulan mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka. Nah, satu hal yang paling menolong kita adalah ketika kita menjadi partner daripada orang tua. Waktu kita kenal orang tua, kita berrelasi dengan mereka, mereka mungkin akan banyak menceritakan, anak tadi begini di rumah, anak ini mempunyai kesulitan begini, dia lagi marah-marah, dia lagi ngambek di rumah, dia lagi punya prestasi ini, dia lagi ini, dan dia punya impian ini. Teman-teman, itu yang sebetulnya perlu kita lakukan. Karena kita memang gak mungkin sendiri. Kita memang hanya bagian menjadi partnernya orang tua. Saya bersyukur ada di tempat komunitas di mana saya mengajar, dan saya mengajar anak-anak dari sejak mereka kelas 1 TKB ke masa TKB sampai dengan kelas 6, dan mereka sekarang sudah lulus kelas 6. Saya merasa itu kedekatan dengan orang tua itu sangat membantu sekali. Jadi waktu anak itu pernah melakukan sesuatu yang luar daripada dugaan gitu ya, ketika mereka melihat satu film yang sebetulnya nggak boleh, lalu ditelusuri dan historinya, lalu ketahuan anak ini pernah melihat film itu, lalu mereka cerita, boleh tolong Bu untuk si A, karena dia pernah melihat film ini. Karena mungkin ketika digali orang tua, dia nggak berani jujur, dia takut sekali dimarahi. Dan ketika kita ngobrol, dia mengatakan, iya, tapi itu sepintas saya juga nggak lihat sedalam-dalamnya, karena saya juga kaget waktu saya lihat film itu. Teman-teman, kita perlu relasi dengan orang tua. Kita nggak mungkin sendiri. Kita nggak tahu sehari-harinya mereka. Kita nggak tahu di hari Senin sampai dengan Sabtu itu apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi di rumah, terjadi di sekolah, terjadi di dalam pergaulan mereka, dan apa yang menjadi perasaan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kekecewaan mereka. Kita sulit sekali mengetahui karena kita ketemu cuma 1 jam di dalam hari minggu, dan kita perlu kerjasama dengan orang tua. Teman-teman, itu adalah partner di mana kita bekerja sama dengan orang tua. Kadang-kadang anak lebih dengar kita, kadang-kadang ya. Kalau kata guru sekolah minggu dia mau dengar gitu ya, kata orang tua. Tapi itu memang menjadi bagian yang khusus buat kita. Tuhan tempatkan kita sebagai orang di mana kita mendampingi orang tua untuk menolong anak itu dalam pertumbuhan, untuk mengenal bagaimana jalan kita itu. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak itu untuk mengenal rencana Tuhan?
Jadi waktu itu saya hanya memilih satu jurusan, tapi saya mengatakan kamu terlalu berani. Kalau kamu mau kuliah, daftar cuma di satu jurusan, gitu ya. Dan waktu itu saya mengatakan, tapi saya yakin kok, gitu ya. Saya yakin saya mau untuk menjadi guru matematika, gitu. Karena saya punya guru matematika yang favorit, gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang mengatakan matematika sulit, aku nggak mau, gitu ya. Tapi saya punya guru matematika yang begitu baik. Dia mengajarkan dengan cara yang sangat mudah, sehingga saya menyukai sekali, gitu ya. Dan saya pengen jadi seperti guru seperti dia, gitu ya. Tapi ternyata waktu itu saya dan tidak diterima, saya nggak lolos, gitu ya. Dan kemudian saya akhirnya berpindah ke Jakarta. Saya dari Solo aslinya. Saya pindah ke Jakarta, lalu kemudian saya masuk ke sebuah sekolah. Di kampus itu saya belajar bagaimana membuat bahasa komputer, gitu ya. Dan disitulah setelah saya tadinya di D3, saya mau selesai, gitu ya, mau ambil guru matematika lagi, saya mau ngambil di bagian matematika. Tapi kemudian saya mengatakan selesaikan dulu S1, gitu ya. Selesai kamu boleh balik lagi mengambil bagian fakultas matematika. Waktu itu saya sangat menghargai apa yang kami saya arahkan, dan kemudian saya tetap melanjutkan S1. Di perjalanan itu saya nggak jadi guru matematika karena ternyata saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan itulah yang menjadi saya lihat perjalanan Tuhan memimpin saya. Itu satu hal yang luar biasa buat saya. Ketika saya begitu rindu menjadi guru matematika, Tuhan alihkan, gitu ya, untuk menjadi guru di bagian yang lain. Dan sampai sekarang saya menikmati bagaimana mengajar anak-anak, tetap mengajar sekolah minggu, gitu ya. Sampai sekarang, dan saya juga tetap mengajarkan bagaimana firman Tuhan itu mengarahkan kita untuk tahu apa isi hati Tuhan. Saudara, kita nggak pernah tahu perjalanan hidup kita. Kalau kita mengatakan growing kids, God's way, bukan jalan kita, bukan rencana orang tua, bukan keinginan orang tua, tapi bagaimana orang tua dan kita berusaha membawa dia kepada Kristus untuk dia tahu apa yang Kristus mau di dalam hidupnya. Nah, ini adalah bagian kita juga yang penting sebagai guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau coba diskusi. Siapa sih guru dalam tokoh Alkitab kita? Guru rohani bagi mereka. Siapa saja? Timotius punya guru siapa? Paulus, ya. Siapa lagi dalam Alkitab? Paulus. Gamaliel, ya. Siapa lagi? Agak jarang ya. Di Alkitab yang dituliskan bagaimana menjadi guru rohani, ya. Sebetulnya Paulus punya anak rohani banget. Ya. Dia setiap kali dia luar biasa, ya. Seorang guru yang luar biasa. Dia punya jemaat pun dia tahu si ini disebut, gitu ya. Dengan sangat khusus si ini yang begini, si ini yang begini, gitu ya. Dia guru yang sangat luar biasa. Punya hati yang begitu luar biasa untuk dia mengembalakan, mengasihi daripada orang-orang yang dilayani. Dia juga punya hati seperti itu, ya. Kita nggak pernah lupa siapa yang sebetulnya menjadi murid kita, dan dialah itu menjadi pengalaman rohani kita yang terus bertumbuh. Nah, teman-teman, ini adalah sekolah minggu yang kita ajar dengan sangat kreatif, dinamis, mengajar di tempat ini, gitu ya. Dan bagaimana mereka belajar firman Tuhan untuk menolong mereka mengerti siapa Allah mereka, dan bagaimana mereka belajar untuk melihat bahwa perjalanan hidup mereka itu bukan untuk ditentukan sendiri, tapi ada Tuhan yang punya rencana. Nah, jadi kita biasanya ada PA anak-anak ini bukannya baca serius, gitu ya, tapi dengan sangat sesuatu metode-metode yang kita punya, sesuatu yang sangat dinamis. Nah, teman-teman, ini mungkin gambaran tadi yang saya cepat jelaskannya. Jadi di situ ada KTB orang tua, kemudian juga ada KTB anak. Nah, jadi kami punya KTB anak dan kami ketemu itu minimal 1 bulan 1 kali. Jadi KTB anak ini acaranya misalnya masak bareng, gitu ya, bikin kue bareng-bareng. Terus kalau enggak, yuk kita naik bus bareng-bareng ke satu tempat, gitu ya. Atau misalnya kita hanya ngobrol aja, kita main board game, gitu ya, bawa kartu. Yuk semua siapa yang
dikerjakan. Nah, jadi memang di dalam kita itu punya tugas. Jadi setiap anak-anak itu datang ke kelas gitu ya. Mereka datang ke kelas hanya 1 minggu 1 kali. Jadi mereka belajar firman Tuhan, kurikulumnya juga disesuaikan dengan kurikulum orang tua. Lalu kemudian ketika mereka pulang, kita akan berikan tugas buat orang tua. Jadi tugas itu nanti mereka akan share di dalam setiap bagian mereka, dan itu menjadi bagian dari mana relasi kita dengan orang tua. Ya, ini adalah rantai yang tidak terputus ya. Jadi kami dari usia balita mulai 10 bulan mereka sudah boleh ikut gitu ya di binaan iman kami. Jadi usia 10 bulan orang tua sudah bawa anak-anak ini untuk sama-sama punya komunitas, belajar sama-sama. Terus mereka sampai remaja, sampai pemuda, kuliah gitu ya. Lalu kemudian mereka balik lagi jadi pembina gitu, dan rantai ini nggak terputus. Sebetulnya ini pun di gereja sangat memungkinkan gitu ya. Di gereja itu kan sebetulnya semua usia ini ada, betul nggak? Ada usia anak, ada usia remaja, pemuda, pasudi dan sebagainya. Dan itu akan terus berputar sebagai satu bagian estafet gitu ya. Bagaimana anak-anak ini nggak terputus dengan remaja, dan itu pun menjadi pergumulan kami. Jadi kadang-kadang kami usahakan kelas 6 itu bertemu dengan SMP supaya mereka nggak kagok tuh. Nanti waktu mereka pindah remaja itu nggak merupakan sesuatu, aduh nggak kenal, aku nggak punya temen gitu ya. Tapi kita bawa mereka untuk terus punya relasi, sehingga itu menjadi suatu relasi yang akhirnya terbangun dari sejak awal, dan mereka ketika pindah ke remaja mereka sudah punya teman-teman ya. Jadi ini rantai yang tidak terputus. Pemuridan keluarga di mana Kristus jadi pusat. Jadi benar-benar dari sejak anak, remaja, pemuda dan seterusnya mereka benar-benar belajar untuk mengenal bagaimana Kristus di dalam hidup mereka. Ada peran guru sekolah minggu di dalam bagian anak-anak. Nah, jadi guru sekolah minggu adalah partner daripada orang tua dalam membina iman anak-anak. Jadi bagaimana kita punya teamwork kompak untuk sama-sama jadi partnernya orang tua. Kita perlu kerjasama dengan gereja. Bagaimana majelis mungkin atau di mimbar begitu ya. Bagaimana sebetulnya ini didengungkan pada orang tua bahwa guru sekolah minggu itu bukan pengasuh anak begitu ya. Sekolah minggu itu bukan tempat penitipan anak, bukan sama sekali ya. Tapi guru sekolah minggu adalah partner orang tua. Tapi ini memang orang tua juga perlu jelasin. Apa sih sebetulnya peran daripada sekolah minggu? Mungkin didengungkan di dalam khotbah. Bagaimana sebetulnya ini jadi peran yang utama, bahwa orang tua punya peran untuk mendidik, tapi ada peran guru sekolah minggu yang jadi partner, dan ini harus kerjasama dengan baik. Oke, waktu berikutnya saya silakan pada Bu Hen.